kira-kira apa mengenai ini cukup berat. Ini vaksin ini saya kira yang paling pertama berteman kemudian Pak Evi, Mas Gianto, terus kemudian Pak Bobi, mudah-mudahan sehat. Ada tamu ini Pak? Siap. Bisa jadi begitu, tapi mungkin enggak. Nah, saya Saya kenal Cak Nun ini ketika usia saya 20 tahun, tepatnya tahun 87. Kalau tadi Mas Isti kenal puisinya tahun 77, saya kenal tahun 87. Namanya sudah sering saya dengar karena saya kuliah di sastra UGM. Jadi nama beliau sudah besar, tapi belum pernah tahu orangnya yang mana, mau coba puisinya kaya ngopo kok legendaris banget. Lalu tahun 87 ketika pentas seni Ramadan di kampus Jamaah Salahuddin UGM, Cak Nun pentas. Itu suasana yang sungguh luar biasa pembacaan puisi waktu itu, karena latar belakang sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya tadi sudah diceritakan. Sampai Mas Isti Nugroho ini subversif ya Mas. Dulu tetangga-tetangga di Klaten saya banyak yang kena usroh, jadi ditahan 6 tahun, 7 tahun, itu banyak dulu tetangga saya. Kemudian NKK-BKK berlaku tahun 84, bahkan terjadi peristiwa Tanjung Priok yang korbannya ratusan itu ditembaki itu di masjid pas pengajian. Lalu tahun 85 berlaku asas tunggal. Seluruh organisasi ormas harus asas tunggal. Kalau tidak berarti mengancam stabilitas negara. Nah, saya yang kebetulan sebelumnya aktif di Pelajar Islam Indonesia, organisasi PI itu termasuk yang menolak asas tunggal. Kalau HMI tahun 86 pecah menjadi dua, HMI MPO dan HMI Dipo dipecah. Yang menolak MPO, yang menerima asas tunggal Dipo. Sedemikian luar biasanya tahun-tahun itu, tahun 87 ada pemilu juga yang lagi-lagi dimenangkan oleh Golkar. Lalu tahun 88 Jenderal Benny Murdani itu mendesak Pak Harto minta jadi wakil presiden. Tetapi beliau kemudian diingatkan oleh Pak R. Fahrudin, dielengke, akhirnya manut. Kemudian yang jadi wakil presiden Pak Sudarmono, yang sebelumnya jadi Mensesnek Sudarmono. Nah, jilbab itu nggak seperti sekarang, banyak sekali orang pakai jilbab. Maka lautan jilbab, menurut saya ini karya Cak Nun, di antara ribuan karya Cak Nun, itu yang paling legendaris dan mampu merubah dunia. Betul-betul merubah dunia Indonesia. Dulu orang pakai jilbab itu hanya 1-2, itu pun terpinggirkan dan terancam. Anak sekolah pakai jilbab dipecat, kuliah pakai jilbab dipecat, kerja pakai jilbab dipecat. Karena sedemikian takutnya dulu orang. Nah, tiba-tiba Cak Nun membaca puisi Lautan Jilbab yang membuat orang sedemikian histeris dan sedemikian semangat, kemudian yang belum berjilbab pakai jilbab. Yang kita lihat sampai hari ini, gampang kalau kita di jalanan atau masuk ke perkantoran atau apa, atau acara, bahkan di acara walimah atau acara layatan, kalau orang Muslim bisa dipastikan berjilbab. Kalau ada orang yang tidak berjilbab, itu pantas diduga non-Muslim.
Jadi demikian jilbab sudah menjadi pembeda saat ini. Dan itu kontribusi besar dari lautan jilbab yang dibaca puisi panjangnya tahun 87. Kemudian tahun 88 saya dan teman-teman membuat mendirikan Sanggar Salahuddin UGM, minta Cak menuliskan lautan jilbab itu dijadikan naskah drama. Jadi teatrikalisasi puisi lautan jilbab kami pentaskan bulan September di Gelanggang mahasiswa, tiket 5.000 itu habis pentas 2 malam. Itu yang kemudian viral di koran-koran pada waktu itu disebut memecahkan rekor penonton teater di Yogyakarta. 2 bulan kemudian kita pentas di Ikip Malang. Lalu beberapa bulan kemudian pentas di Makassar. Waktu itu aku janji elingan juga ya. Umurku selikur tahun, 22 tahun pada waktu itu. Tapi bisa mengorganisir teman-teman numpak kereta sekolah Lempuyangan tekan Gubeng, terus numpak kapal nyebrang Karancang Desa Kabeh untuk numpak kapal. Tapi seneng-seneng numpak kapal itu sampai akhirnya sampai di Makassar suaranya habis semua masuk angin. Luar biasa. Untung ada waktu istirahat persiapan 3-4 hari, jadi pas pentas masih bisa pentas dengan baik waktu itu di Makassar. Lalu setelah itu saya tidak mengikuti pentas-pentas lautan jilbab yang di Madiun dan di Surabaya, saya tidak ikut. Nah, ini generasi milenial yang mungkin lautan jilbab pernah mendengar, pernah disebut karena emang legendaris. Tapi puisinya kaya apa, saya yakin banyak yang belum pernah mendengar. Maka malam ini akan saya bacakan potongannya. Karena itu puisinya panjang, jadi saya hanya akan membaca potongan awalnya, kemudian nanti di tengahnya saya bacakan juga. Jadi betapa dulu lautan manusia, mahasiswa-mahasiswa yang hadir di gelanggang mahasiswa UGM itu sedemikian histeris semua. Ketika dibacakan puisi oleh Cak Nun, di padang mahsyar, di padang penantian, di depan pintu gerbang janji keabadian, aku menyaksikan beribu-ribu jilbab, berjuta-juta jilbab. Tidak, aku menyaksikan bermiliar-miliar jilbab. Lautan jilbab, lautan putih, samudra cinta kasih, gelombang pengembaraan yang amat panjang yang perih lukanya tak terkirakan. Di padang mahsyar, di padang mahsyar. Itu penggalan diawali. Lalu setelah beberapa halaman, karena Cak Nun waktu itu membacanya 1 jam mungkin lebih pada waktu itu, memang puisi panjang. Ini saya bacakan potongan berikutnya. Para malaikat Allah tak bertelinga, tapi mereka mendengar suara nyanyian beribu-ribu jilbab. Para malaikat Allah tak memiliki mata, tapi mereka menyaksikan gerak langkah beribu jilbab. Para malaikat Allah tak punya jantung, tapi sanggup mereka rasakan degup kebangkitan jilbab yang seolah berasal dari dasar bumi. Para malaikat Allah tak memiliki bahasa dan budaya, tapi dari galaksi mereka seakan-akan terdengar suara-suara. Ini tidak main-main. Ini lebih dari sekedar kebangkitan sepotong kain. Para malaikat Allah sedang bercakap-cakap di antara mereka. Kebudayaan jilbab itu sungguh-sungguhkah mereka? Oh, amatilah dengan teliti. Ada yang bersungguh-sungguh, ada yang akan bersungguh-sungguh, ada yang tidak bersungguh-sungguh. Sedemikian pentingkah gerakan jilbab di negeri ini? Oh, sama pentingnya dengan kekejutan hati semua kaum yang tersingkir.
Sama pentingnya dengan keputusasaan kaum gelandangan, sama pentingnya dengan kematian jiwa orang-orang Malang yang dijadikan alas kaki sejarah. Bagaimana mungkin ada kelahiran di bawah injakan kaki Dajjal? Bagaimana mungkin muncul kebangkitan dari rantai belenggu kejahiliahan? Oh, kelahiran sejati justru dari rahim kebobrokan. Kebangkitan yang murni justru dari himpitan-himpitan. Alamkah yang melahirkan gerakan itu atau manusia? Oh, alam dalam diri manusia. Alam tak boleh benar-benar takluk oleh setajam apapun pedang peradaban manusia. Alam tak diperkenankan sungguh-sungguh tunduk di bawah kelicikan tuan-tuannya. Apakah burung-burung ababil akan menabur dari langit untuk menyerbu para gajah yang durjana? Oh, burung-burung ababil melesat keluar dari kesadaran pikiran, dari ligir jiwa dan kepalang tangan. Para malaikat Allah yang jumlahnya tak terhitung berseliweran melintas-lintas ke berjuta arah di seputar bumi. Para malaikat Allah yang amat lembut sehingga seperjuta atom tak sanggup menggambarkannya. Para malaikat Allah yang besarnya tak terkirakan oleh matematika ilmu manusia, sehingga seluruh jagat raya ini disangga di telapak tangannya. Tergetar sesaat oleh raungan sukma dari bumi. Para malaikat Allah seakan bergeremang bersaut-sautan di antara mereka. Apa yang istimewa dari kain yang dibungkuskan di kepala? Oh, hanya ketololan yang menemukan jilbab sekedar pakaian di badan. Lihatlah, perlahan-lahan makin banyak manusia yang memakai jilbab. Lihatlah kaum lelaki berjilbab. Lihatlah rakyat manusia berjilbab. Lihatlah siapapun saja yang memerlukan perlindungan, yang memerlukan genggaman keyakinan, yang memerlukan cahaya pedoman, lihatlah mereka semua berjilbab. Adakah jilbab itu semacam tindakan politik, semacam perwujudan agama, atau pola perubahan kebudayaan? Para malaikat Allah yang bening bagai cermin, segala cermin seolah memantulkan suara-suara. Jilbab ini lagu sikap kami, tinta keputusan kami, langkah-langkah dini perjuangan kami. Jilbab ini surat keyakinan kami, jalan panjang belajar kami, proses pencerahan kami. Jilbab ini percobaan keberanian di tengah pendidikan ketakutan yang tertata dengan rapi. Jilbab ini percikan cahaya dari tangan di tengah kegelapan, alatnya kejujuran di tengah hari-hari dusta. Jilbab ini eksperimen kelembutan untuk meladani jam-jam brutal dari kehidupan. Jilbab ini usaha perlindungan dari sergapan-sergapan. Dunia entah macam apa menyergap kami. Sejarah entah di tangan siapa menjaring kami. Kekuasaan entah dari nafsu apa menyelimbung kami. Kerakusan dengan mudah berbusa-busa mengotori wajah kami. Langkah kami terhadang, kaki kami terperosok di pagar-pagar jalan protokol peradaban ini. Buku-buku sejarah memakan kami, tontonan dan siaran melahap kami, iklan dan barang jualan menggiring kami, panggung dan meja-meja birokrasi mengelabui kami. Mesin pembodoh kami sangka bangku sekolah, ladang-ladang peternakan kami sangka rumah ibadah. Mulut kami dibungkam, mata kami menangis darah,
hidup adalah mendaki pundak orang-orang lain. Hari depan ialah menyuap, disuap, menyuap, disuap. Kalau matahari terbit, kami serapan janji. Kalau matahari mengufuk, kami dikeloni janji. Kalau pagi bangkit, kami ditidurkan. Ketika hari bertiup, kami dinina bobokkan. Kaum cerdik pandai untuk mencari permaafan atas segala kebobrokan. Kaum ulama sibuk merakit ayat-ayat keamanan. Para penyair pahlawan berkembang menjadi pengemis. Tidak ada perlindungan bagi kepala kami yang ditaburi virus-virus. Tidak ada perlindungan bagi akal pikiran kami yang dibonsai. Tidak ada perlindungan bagi hati nurani kami yang dipanggang di atas tungku api congkak kekuasaan. Tungku api kekuasaan yang halus, lembut dan kejam. Tidak ada perlindungan bagi iman kami yang dicapik-capik dengan pisau-pisau beracun. Tidak ada perlindungan bagi kuda-kuda kami yang digoyahkan oleh keputusan sepihak yang dipaksakan. Tidak ada perlindungan bagi akidah kami yang ditempeli topeng-topeng, yang dirajam, dimanipulasi oleh rumusan-rumusan palsu yang memabukkan. Wahai anak-anak tiri peradaban, anak-anak jaga kemajuan dan perkembangan, anak-anak yatim sedang menghimpun akal sehat, menabung di hati bening, menerobos ke masa depan yang kasat mata. Lautan jilbab, gelombang perjuangan, luka pengembaraan yang tak mungkin bisa dihentikan. Wahai, sunyi telah mulai bicara. Terima kasih. Ya, terima kasih Om Yudi. Tadi puisinya pada judulnya Lautan Jilbab. Jilbab. Wah, itu